Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik sekalian. Hari ini kita akan bahas metode least square, sambungan yang minggu kemarin, di mana kita diminta mencari kecepatan benda, dan untuk latihannya adalah mencari percepatan benda ini. Oke, baik. Kemudian sini diminta mencari percepatan. Ya, kita punya data percobaan untuk percepatan adalah X sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, jadi di mana P0 adalah kecepatan awal, T adalah waktu, ditambah setengah dari percepatan. Nah, percepatan ini yang kita cari nanti, berapa percepatan benda, dikali dengan T pangkat 2. Oke, baik. Kemudian, nah, ini adalah data. Ya, data hasil percobaan, di mana ada data X, yaitu jarak. Ya, data X itu jarak. Jarak 1 cm. Data pertama 20, 25, sampai data ke-5 40 cm. Dengan waktu detik 4, 8, 14, sampai 25 detik. Kemudian kita tahu juga bahwa di sini ada persamaan garis, ya, dia sama dengan AX plus B, ya, dia sama dengan AX plus B, ya, di mana X dalam satuan jarak, X adalah jarak dalam satuan cm, jadi kita pakai sebagai sumbu Y, kemudian sumbu X-nya adalah T kuadrat, ini adalah sumbu X, T kuadrat, ya. Kemudian yang dicari adalah percepatan. Percepatan benda ini dicari. Ya, di mana percepatan adalah setengah dari percepatan, ini setengah ini adalah gradiennya. Jadi kalau kita identikkan rumus ini dengan persamaan garis lurus ini, ya, kita dapatkan bahwa X adalah sebagai sumbu Y, ya, X sebagai sumbu Y, di mana gradiennya adalah setengah dari percepatan. Nah, itu gradien, setengah dari percepatan. Maka kalau kita dicari berapa percepatan benda, berarti 2 kali gradien. Kasih hilang aja. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ya. Jadi T kuadrat itu adalah sebagai sumbu X T kuadrat. Nah, kita lihat sini, kita lakukan pengolahan data. Ya, ini tadi adalah data X. Data X ini adalah sebagai sumbu Y. Kemudian waktu detik ini. Tapi kita tahu bahwa rumus tadi adalah menyatakan bahwa untuk sumbu X itu adalah T kuadrat. Tergantung pada rumus tadi. Ya, rumus tadi ada unsur T kuadrat. Jadi T kuadrat kita buat pangkat 2. Jadi nilai X kita kuadratkan, ya, 4 kuadrat 16, 8 kuadrat 64, dan sebagainya. Kemudian kita jumlahkan semuanya ke bawah, dapat angka 1385. Jadi kita jumlahkan juga waktu kemarin, waktu kita membahas tentang kecepatan, dapat 150. Kira-kira itu. Kemudian, ya, kita plot, ya, plot antara pasangan titik sumbu Y-nya 20 dengan X16. Berarti X16 ini, dan X16, dan ini Y20. Ya, data kedua 64 dengan 25. Ya. Ini 64,
34, ke kiri 25, kemudian 196, di 196, ke 30, kemudian data keempat adalah 484 dari angka 22 pangkat 2, 484 ini ke 35. Kemudian terakhir 25 kuadrat adalah 625. Jadi sumbu X 625 ini dengan 40. Jadi kita dapatkan nanti garis lurus, ya. Garis yang kira-kira garis putus-putus ini adalah garis gradiennya, ya. Kita dapatkan nilai ini. Jadi gradiennya adalah dipakai Excel, ya. Dia sama dengan 0,0288x ditambah 22,012. Sedangkan ini adalah nilai regresi linearnya 0,9. Jadi R kuadrat itu ya nilainya antara 0 sampai 1. Jadi kalau dapat angka 0,9447 berarti garis lurus ini udah ideal dan dekat ideal. Jadi secara list square ya, pakai Excel. Oke, baik. Berikutnya kita lanjutkan. Ya tadi ya, ini tidak boleh tadi. Nah, sekarang kita olah lagi. Yang berikutnya adalah untuk mencari nilai gradien, kita butuh data sumbu X sudah, butuh data lagi yang kedua adalah data antara X dengan Y. Jadi, yang nilai X ini 20, kita kali dengan X ini, nilai Y. Nilai sumbu Y ini kita kali ini. Kalau waktu kecepatan kemarin, nilai X dengan ini. Tapi karena ada unsur X kuadrat, T kuadrat. T kuadrat kita kuadratkan. Berarti ini 20 kali 16 adalah 320, 25 kali 64 adalah 1600, kita jumlahkan semua dapat 49740. Begitu pula kita butuh data X kuadrat. Jadi nilai X yang ini kita kuadratkan. Yang X-nya unsur ini X. Kita kuadratkan lagi. Ya, atau ini sama aja dengan T pangkat 4. Ya, X kuadrat. Berarti 16 kuadrat 256, 64 kuadrat 4096. Kita jumlahkan semuanya dapat angka ini. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah, di garis lurus ya. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Nah, yang dicari adalah kecepatan. Ini kita sudah cari. Jadi kecepatan itu dari nilai gradien. Ya, 2 kali gradien. Nah, kalau diminta juga mencari nilai B. B ini berapa? Ya, ini dari perpotongan sumbu Y. Jadi kalau dalam perpotongan garis lurus ini, garis lurus perpotongan sumbu itu adalah nilai B. Jadi nilai B itu pada saat X-nya 0. Jadi kalau nilai X-nya 0, berarti garisnya berpotongan dengan sumbu Y, berarti itu adalah nilai B. Nilai B sesuai dengan rumus tadi adalah P0 kali T. Ya, kecepatan awal kali waktu. Berarti meter per second dikali second adalah sentimeter. Ya, sentimeter. Oke, berikutnya. Nah, ini rumus tadi ya. Nah, dilihat. Jadi P0T itu milik B. Kalau diidentikan rumus GLBB tadi, ya, garis lurus berubah beraturan. Ya, ada 4 rumusan ya. PT sama dengan P0 ditambah AT, atau S sama dengan P0T ditambah setengah AT kuadrat, atau PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2S. Jadi S itu adalah X, jarak. Ya, P0T itu adalah nilai B, jadi semuanya B. Jadi gradien. T kuadrat sebagai sumbu X. Ya, kira-kira seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, sehingga kita bisa cari nilai A. Ya, ialah rumus A, mencari gradien. Pasti ingat ya, N kali sigma X, I dikali YI. Ya, jadi sini N-nya berapa? N jumlah data. Tadi jumlah data ada 5. Ya, berarti 5. Kemudian X kali Y, kita jumlahkan sigma. Jadi nilai X tadi kita kali dengan sumbu Y. X tadi kan T kuadrat. T kuadrat kita jumlahkan, dapat 49.740.
dikurangi sigma X tadi 150 dikali 1345 ya. Kemudian N-nya 5 lagi, 5 dengan S kuadrat. Jadi X kuadrat itu T pangkat 4 tadi, T pangkat 4. S kuadrat dapat 667 ini dikali 5 dan sigma X kuadratkan. Sigma ini kuadratkan. Jadi sigma tadi adalah sigma dari P kuadrat. Jadi ada sigma dari P kuadrat. Dapat 1385, kita kuadrat lagi. Kita hitung-hitung nanti dapat nilai angka 29.250 kali 10 pangkat min 6. Karena di bawah itu ada 10 pangkat 6. Jadi cukup besar ini. Naik ke atas jadi pangkat min 6. Sehingga jadi kali ini adalah 0,029. Ingat ini gradien. Ya, ini gradien. Tadi dibilang bahwa percepatan itu adalah 2 kali gradien. Jadi 2 kali nilai ini adalah 0,06. Ya, 0,6 cm per second kuadrat. Jadi adalah nilai percepatan. Kemudian, kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat untuk mencari nilai B, B adalah P0 kali T, kecepatan awal kali waktu. Di mana nilai B adalah ini. Ya, B adalah ini. Ya, B adalah 150, yaitu nilai sumbu Y, dikurang nilai A, hanya 0,0 dikali sigma X. Ya, jadi B itu adalah rumus. Tadi ada B. Nah, ini B, rumusnya adalah 1 per N. 1 per N, jumlah data 5, sigma Y adalah 150, dikurang nilai gradien A itu 0,229, dikali 318 dapat 21,97. Artinya apa? Artinya kecepatan awal dikali waktu adalah 21,97 cm. Sehingga jika mobil atau benda itu bergerak dalam waktu 10 detik, maka P0-nya adalah 21,97 dibagi 10, yaitu 2,197 cm per second. Ini kalau ditanya, berapa kecepatan awal? Berapa kecepatan awal benda untuk waktu 10 detik? Ya, dapat 2,197 cm per second. Kira-kira itu ya pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita akhir soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.